Halo teman-teman, ini jam 2 pagi ya teman-teman. Hari apa ini? Kamis tanggal 27 Juni jam 2 pagi. Ini saya nggak update nggak apa, saya cuma iseng-iseng lihat chat ini. Kemarin ada yang nemu press action nggak di sini ya? Saya nemu di sini teman-teman, di press action di sini dari Swapsun nih. Apa kemarin tuh? Oh, beris engulfing, tapi kena stop loss asem. Coba kita cari ini yang masih bersih. Ini cuman iseng-iseng saya diskusi-diskusi dikit lah. Kalau teman-teman menemukan sesuatu, bentar lagi kan gold mau nyampe target ya teman-teman ya. Di sini kan target di weekly analysis itu kan di berapa tuh? Waktu saya bilang tuh di 2268 kan, poin 60 tuh kemarin di weekly analysis. Berarti kan dikit lagi mau nyampe apa tuh, mau nyampe TP atau mau nyampe area direction gitu kan, area tujuan di minggu ini. Ternyata ini geraknya lebih cepat gitu, coba kita cari yang lain ini Saxo, ini forex.com, coba forex.com. Oh iya kali tak lagi mau nyampe target. Ini area compression udah ditabrakin ya teman-teman, area compression ditabrakin. Kita lihat di sini ada internal struktur, ada internal juga. Ini apa lagi ngalangin noy? Ini ada SR, ini SR yang internal ya teman-teman. Jadi main skala juga boleh sih. Ini area SD, supply and demand. Ada supply, coba kita zoom ke apa tuh namanya, ke apa tuh, ke H1. Ini si apa tuh, si gold ini di break pakai apa namanya tuh ya istilahnya tuh, si potential ini di break pakai flag limit yang ke kompres, yang si PLQ itu teman-teman. Kalau mau tanya tentang CPLQ itu tanyanya ke Pak Daud teman-teman, jangan ke saya, takut misleading. Ini apa ya, coba kalau feeling saya sih dia nggak akan pullback jauh sih. Dia di sini ini bikin apa di sini? Oh ini ada di sini ada rally base rally sini nih, ada swap zone juga nih sini. Swap zone. Biasanya sih kalau support resisten yang modelan begini nih, dia di break pakai CPLQ begini, dia pullbacknya nggak akan jauh. Kalau dia sampai pullback jauh begini tas ini, dia akan tembus ke atas biasanya gitu. Ini kan ada swap zone teman-teman, ada swap zone gitu. Anggap ini ada pole teman-teman. Kita akan main skala yang lebih apa tuh namanya, skala yang lebih kecil, kecil. Oh iya sih, ini kayak jadi kita nggak bisa ngambil di sini nih. Ini ada first pole, kita gandakan, dia menyentuh swap zone di sini. Jadi second pole-nya di sini nih. Ini first pole. Urutan visual bawa ke depan. Ini second pole. Urutan visual bawa ke depan, second pole. Berarti kalau skala minor yang ini si gold ada masih sambung ke sini sih. Enggak tahu dah. Ini target second pole di M berapa nih, M15. Target second pole ini apa tuh namanya, saya ngelihat setup ini price action di sini ada bearish flag pattern,
Sebagai konfirmasi entry ketika area trend yang bawah di breakout, teman-teman bisa sell gitu. Sellnya di mana ya terserah itu masih. Sellnya bisa di area support pick resisten yang ini bisa gitu kan. Atau kalau setup yang ini fail nih, kita masih ada harapan di area origin yang mini yang CPLQ ini yang ujung CP ini. Bisa sih sell di sini juga sih. Dianggap kita zona nganu. Berarti kalau teman-teman pakai flag pattern, anggap flag pattern ini sebagai price action ya. Sell di area support pick resisten di sini. Stop lossnya di sini di 60 pipan. Sell sekarang misalkan dengan take profit di 185-an gitu. Tapi ini mah apa namanya tuh? Cuman contoh setup aja gitu. Ini kita kalau kita main skala gitu. Setup itu price action tuh banyak teman-teman. Salah satu jenis price action yang paling cepat kena TP itu yang ini nih. Yang gerakannya paling besar ini adalah flag pattern, bearish flag pattern atau bullish flag pattern juga sama sih. Jadi pullbacknya tuh landai kayak sideways tapi condong gitu. Nah nanti ketika di break gitu trendline yang bawahnya boleh di sell kayak gitu. Atau teman-teman bisa menunggu di sini gitu. Atau kita bisa menunggu di sini gitu. Mau pakai 50% zona boleh, itu mau bebas sih. Di 25 pips atau pakai full base di 40 sampai 50 pip dengan target yang sama di sini di area second pole di 320 pip ya. Ini bukan sinyal ya teman-teman, ini hanya gambaran direction gitu, ini hanya skenario gitu. Seandainya market ini yang berlaku apa sih gitu kan, misalkan dia ke sini gitu kan, bisa gitu. Atau mau tunggu di sini buat teman-teman yang sangat hemat, hemat stop loss, bisa sell nunggu di sini gitu, bisa kayak gitu. Soalnya ini udah hampir dikit lagi penting, kurang berapa pip lagi teman-teman. Nih dari harga sekarang ya sampai ke target yang mingguan ini cuman butuh 110 pip lagi nyampe dia. Nah nanti kita lihat apa yang berlaku gitu. Nanti yang kejadian ini kalau dia udah sampai target dan ngebreak area target, entah besok gitu atau dia ada drama dulu ke atas bisa kan, atau nanti pas penutupan hari Sabtu saya update lagi gitu kan. Long term, bukan sinyal teman-teman, ingat ini bukan sinyal entry, bukan ajakan untuk entry, ini hanya skenario kan. Ini gambaran apa yang kira-kira bakal terjadi di market gitu kan. Saya bilang kan kemarin di minggu depan waktu harga masih di mana kemarin tuh ya, waktu harga masih di sini nih, saya bilang harga kan akan pullback kemungkinan ya, masuk ke area swap zone, terus dia akan turun sampai ke area target di 2268 kayak gitu kan. Itu kan hanya kemungkinan gitu kan, hanya kemungkinan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah terjadi gitu, walaupun kemarin saya kena stop loss di sini kurang asem. Terus bearish engulfing saya kena, ini persisten saya kira ini bearish engulfing, terus kena udah. Tapi saya tadi dapat sell ya tadi di area sini, di area black limit yang ke konversi itu sampai sini kalau nggak salah tadi itu. Nggak masalah, yang penting direction, maksudnya kalau kita udah tahu direction kan, jadi setup apa sih yang memungkinkan gitu, yang kita ambil setup buy apa setup sell gitu kan. Kalau direction yang nge-sell gitu secara garis besar, nah kemungkinan ya setup yang bakal valid atau yang bakal berhasil gitu ya setup sell kayak gitu. Tapi kalau direction yang nge-buy ya kebalikannya gitu, setup yang berhasil kemungkinan ya setup buy kayak gitu. Tapi kalau di sini kalau untuk skala minor nih, untuk meneruskan sampai target lah, target yang mingguan ini di 2268. Ini saya pakai serverforex.com ya teman-teman. Maaf kalau harganya beda broker, beda harga, itu harap dimaklum karena udah menjadi rahasia umum. Ini bisa entry gitu sekarang di area bearish flag ini, bearish flag pattern yang sekarang ini, dengan stop loss 50-an pip atau 60-an pip lah, 60-70 gitu, dengan target di berapa nih, 185-an kayak gitu. Atau menunggu di sini di area origin yang minor nih, area ujung CP, ujung pengkolan harga, dengan stop loss di 50 sampai 60 pip dan reward ada di 328 kayak gitu.
Ini mah hanya gambaran teman-teman, bukan sinyal ya, hati-hati nih. Soalnya saya kalau teman-teman profit dengan analisa saya juga nggak menerima, nggak dapat apa-apa gitu. Dan ketika teman-teman rugi atau loss, saya juga nggak menanggung apa-apa kayak gitu. Pokoknya dibutuhkan kedewasaan lah teman-teman gitu. Kalau sekiranya teman-teman cocok gitu kan, ya syukur alhamdulillah gitu. Kalau nggak cocok ya juga nggak masalah tuh. Yang penting kan sudah dianalisa ulang, dicocokkan gitu dengan pemahaman masing-masing apapun itu gitu. Saya tidak memaksa teman-teman untuk memakai supply and demand. Saya teman-teman tidak memaksa untuk menggunakan price action gitu. Yang penting cocok gitu kan, searah. Misalkan kalau teman-teman setuju nih yang pakai indikator A, yang pakai indikator B, misalkan teman-teman setuju, oh Mas Jun emang bener nih gold ini mau turun ke sini-sini, ya udah gitu kan, kita kan pede nantinya kan dapat confluence tambahan kayak gitu teman-teman. Tapi kalau nggak cocok juga nggak masalah kayak gitu. Jadi ini hanya update gitu, bukan update, ini mah update kecil-kecilan lah skenario sebelum dia benar-benar kena TP gitu. Entah dia langsung kena TP nih karena gara-gara ada setup bearish flag pattern yang ini, ada second pole kan, atau dia pullback dulu ke area origin yang ini, bisa kan kayak gitu. Cuman kalau untuk skala yang M15 ini yang kecil banget ini, saya cuman punya dua tempat gitu untuk kita misalkan pengen entry gitu, misalkan ini mah kalau misalkan pengen entry kayak gitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup teman-teman. Ini bukan ajakan untuk entry ya teman-teman, ini bukan sinyal itu, aduh. Jangan dianggap ini sinyal teman-teman. Pokoknya pikirkan ulang berdasarkan pemahaman masing-masing. Karena saya yakin teman-teman ini teman-teman saya yang menonton video ini pasti sudah dewasa gitu secara mental gitu. Jadi artinya bisa mengambil keputusan dan siap menerima segala konsekuensinya gitu. Entah itu untung atau rugi gitu kan. Yang penting kan dipikir ulang, diperiksa lagi cocok apa enggaknya kayak gitu kan. Kalau cocok silahkan, enggak ya enggak masalah itu. Ini hanya jurnal saya pribadi teman-teman. Hanya jurnal sebagai apa ya istilahnya tuh. Nanti kalau misalkan saya kalap atau chaos di market, yang namanya manusia teman-teman, psikologi kadang-kadang hancur-hancuran gitu. Nanti saya tinggal tonton ulang video saya gitu kan. Tonton ulang lagi, tonton ulang lagi, tonton ulang lagi kayak gitu teman-teman. Buat dipelajari lagi kayak gitu. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.